Pasca diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim atas kasus penodaan agama, kini Basuki Cahayapurnama atau Ahok ditahan di rutan Makobrimob di Depok dan jabatan sebagai Gubernur DKI pun langsung ia tanggalkan. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana pula karir politik Ahok dan proses hukum selanjutnya? Di studio kami telah hadir para narasumber untuk membahas hal ini lebih dalam. Ada kuasa hukum atau penasihat hukum dari Ahok, Riko Sitomorang. Lalu ada juga pakar hukum pidana Heri Firmansyah dan juga peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris. Selamat pagi, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di pagi. Saya mau tahu dulu lebih pada penahanannya dulu. Saya mau lebih jelas penahanannya. Berarti sekarang Ahok ini sudah menjalani eksekusi dari masa tahanankah atau memang guna kepentingan untuk bandingnya ia ditahan di Makobrimob? Untuk proses penahanan yang saat ini dijalani oleh Pak Ahok bukanlah suatu bentuk eksekusi seperti halnya putusan pidana yang selama ini kita ketahui. Ini adalah bagian dari putusan dari Pengadilan Negeri kemarin, yaitu hanya masa penahanan, bukan pelaksanaan pidana jadinya. Ini hanya pelaksanaan masa tahanannya saja. Dan ini oleh Pengadilan Negeri, bukan oleh Pengadilan Tinggi ya keputusannya? Harusnya oleh Pengadilan Tinggi. Makanya kemarin dari kuasa rekan kami juga mengatakan bahwa berdasarkan pasal 238 ayat 2 ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penahanan sejak dilakukannya banding menjadi haknya Pengadilan Tinggi. Iya betul. Lalu yang ini suratnya dari? Suratnya harusnya dari Pengadilan Tinggi. Nah, kami baru terima kemarin sekitar pukul 11 malam. Jadi baru diputuskan jam 11 pagi. Tapi kemudian kami baru mendapatkan malamnya surat penetapan dari Pengadilan Tinggi. Dari Pengadilan Tinggi. Oke, jadi sepanjang sebelum menerima surat tersebut masih menjadi pertanyaan sebenarnya ini sedang menjalani apa? Harusnya begitu. Oke, berarti ini guna untuk penyidikan menuju ke banding, mungkin Anda bisa mengoreksi. Sebenarnya untuk mengajukan banding atau dalam proses banding tidak harus dilakukan suatu penahanan. Kita tahu bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada syarat-syarat tertentu atau alasan tertentu kenapa seseorang harus ditahan. Pertama, apakah dia akan melakukan kembali tindak pidana tersebut, apakah dia akan melarikan diri, atau apakah dia akan merusak barang bukti atau menghilangkan barang bukti. Kalau kita melihat selama ini Bapak Basuki Cahayapurnama sangat kooperatif untuk hadir dalam persidangan. Jadi apakah itu jadi alasan melarikan diri? Saya pikir itu hal yang sangat jauh untuk jadi pertimbangan. Apakah beliau bisa menghilangkan barang bukti? Barang buktinya sudah disita dan sekarang berada dalam penguasaan jaksa. Pak Ahok tidak memiliki akses untuk ke barang bukti tersebut. Apakah bisa menghilangkan gitu? Jadi kami melihat sebenarnya alasan penahanan itu tidak berdasar. Tidak dijelaskan juga? Maksudnya alasan penahanan tersebut tidak dijelaskan, apakah penahanan ini kan sudah ada suratnya, tapi perlu dijelaskan tidak karena salah satu dari tiga kepada aturan di mana KUHP mengatur apa sih yang menjadi dasar seseorang ditahan. Dari tiga alasan tersebut, kami tidak melihat hal yang berdasar. Pak Ahok, Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok selama ini selalu datang kooperatif, bahkan kami kalau sidang jam 9 kami penguasa hukum kami datang jam 8, kami datang setengah 9, Pak Ahok juga selalu datang lebih awal. Kita mengikuti dan kita tahu bahwa sidang selalu mulai tepat pukul 9, hanya 1-2 kali pada saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur. Namun itu pun sebelum pukul 10 sudah dimulai, kita tahu, kita mengikuti. Berarti sekarang pada saat kita menanti banding dari timnya Ahok ini, menanti banding dan mungkin saja nanti bahkan sampai kasasi, tidak ada batas masa penahanan atas Ahok? Atau ada untuk Pengadilan Tinggi kan memang diatur berdasarkan KUHP itu untuk masa pertama penahanan 30 hari. Dan bisa diperpanjang kemudian 60 hari kan sisanya. Jadi memang untuk apakah Pengadilan Tinggi memiliki wewenang untuk menahan, memang punya. Mereka memiliki kewenangan itu. Cuman kami berpandangan bahwa apakah dasar-dasar atau alasan itu cukup relevan, cukup kuat untuk bisa kemudian menahan Bapak Basuki Cahayapurnama. Mas Heri, Anda sendiri melihatnya bagaimana? Terutama soal penahanan ini dan kemungkinan adanya penangguhan penahanan. Anda melihatnya bagaimana? Ya, kalau kita bicara tentang penangguhan penahanan, maka kita akan lihat di pasal 31 KUHP. Itu kemudian kalau kita bicara tentang apakah penangguhan penahanan ini boleh dilakukan apa tidak, jawabannya sangat boleh. Karena tadi sudah ada dasar hukumnya. Tapi berkaitan dengan perdebatan apakah ini ketika ditangguhkan tadi boleh eksekusinya, maksudnya mohon maaf, tadi yang dimaksudkan adalah pelaksanaan penetapan eksekusinya. Ini bukan vonis tadi yang dimaksud sama Bang Riko. Jadi karena ada yang beranggapan bahwa ini belum inkrah van gewisde, jadi belum final and binding dia. Jadi masih ada dalam proses upaya hukum, yaitu upaya hukum banding. Jadi kalau kita lihat dalam konteks tadi apakah penangguhan penahanan boleh? Sangat boleh.
diajukan oleh siapa itu secara limitatif tidak diatur oleh KUHP. Jadi boleh saja misalnya kemarin ada katakanlah Pak Jarod yang kemudian menawarkan diri untuk menjadi penjamin Pak Ahok, tapi juga sangat mungkin terbuka yang paling dekat adalah kuasa hukumnya dari Pak Ahok atau juga dari keluarganya Pak Ahok untuk menjaminkan itu. Jaminannya dapat dilihat dalam konteks pelaksanaan KUHP itu di PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Pasal 35, 36 tentang jaminan orang atau jaminan uang bentuknya. Jadi bisa dua dalam konteks itu. Apa syaratnya sampai sebuah penangguhan penahanan itu bisa dikabulkan? Apa yang harus dipenuhi? Akhirnya kembali ke sebenarnya tadi ke majelis bandingnya. Sehingga tadi ada yang mengatakan bisa langsung dikatakan eksekusi. Misalnya pakar hukum pidana ada yang mengatakan itu karena bisa dipahami juga. Karena ini adalah penetapan dari hakim, kemudian untuk mencabut penetapan hakim tadi harus dari majelis hakim yang lebih tinggi, yaitu di tingkat banding. Jadi proses itu jadi bisa dipahami. Jadi pembelahan pemikiran dari beberapa pakar hukum pidana yang menyoal tentang kasus Pak Ahok terkait tentang apakah ini bisa ditangguhkan langsung atau ditahan terlebih dahulu, itu bisa kita pahami secara bersama dengan dua konsep tadi. Oke, seberapa besar optimisme dari tim penasihat hukum bahwa penangguhan penahanan ini bisa dikabulkan? Kami pasti akan tetap optimis untuk mengingat alasan-alasan yang saya sampaikan tadi. Oh, alasan-alasan untuk dilakukannya penahanan terhadap Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Ahok itu sangat tidak relevan untuk dikenakan terhadap beliau. Jadi akan terus diajukan ini penangguhan penahanan. Dan kami sudah mengajukan. Dari tim penasihat hukum juga menjamin hal itu ya? Ya, kami sudah mengajukan kemarin dan sudah ada beberapa sebagaimana kita ketahui ada beberapa tokoh atau individu yang kemudian menjaminkan dirinya untuk menjadi penjamin untuk ditangguhkannya penahanan terhadap Bapak Basuki Cahayapurnama. Bahkan sampai pagi hari ini kami masih banyak menerima banyak informasi, banyak komunikasi dari rekan-rekan dari banyak kalangan. Mereka mau menyampaikan, memberikan dirinya untuk sebagai penjamin untuk Bapak Basuki Cahayapurnama. Dan ketokohan ini berpengaruh ya Mas Heri? Siapa yang menjaminkan dirinya ini berpengaruh ya? Saya sebagai orang awam dan seorang wakil bisa jadi gubernur pertimbangan majelis hakim demikian ya untuk melihat dalam konteks itu, karena sekali lagi mereverse-nya kalau di pasal 193 kan masalah putusan pemidanaan. Dalam konteks ini Pak Ahok diputus bersalah di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan negeri. Maka pasal 1193 tadi mengatakan kalau misalnya mau orang ini dikatakan tadi penangguhan penahanan, maka dia bisa tetap dalam tahanan atau dikatakan bisa ditahan. Jadi kalau dia proses di awal sudah ditahan, maka dia tetap berada dalam tahanan. Tapi kalau belum ditahan, maka bisa ditahan atau dibebaskan. Nah, merefer ke pasal 21 tadi yang sudah disebutkan oleh Bang Eriko tadi, bahwa apakah ini ada syarat subjektif, syarat objektif penahanan. Kalau objektif itu akan melihat apakah tindak pidana ini 5 tahun atau tidak ancaman hukumannya. Atau tadi, apakah dia akan melakukan tindak pidana yang serupa atau melakukan tindak pidana lainnya atau melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Tapi dalam perspektif ini tentunya akan dilihat juga siapa penjaminnya. Yang paling gampang sebenarnya adalah keluarga atau kuasa hukum. Tapi tidak secara limitatif diatur siapa karena berlaku secara umum. Jadi boleh-boleh saja. Tidak diatur juga jumlahnya berapa gitu? Tidak, tidak secara rigid demikian. Oke. Sebelum saya ke Prof. Syamsuddin Haris, saya mau ke informasi ini terlebih dahulu. Ahok memang secara resmi sebagai terpidana setelah ia divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Lalu bagaimana status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta? Berikut penjelasan dari Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono. Cepat betul proses penunjukan PLT Gubernur DKI Jakarta. Pernahkah ini sebelumnya terjadi di negeri kita? Ya, otomatis sebenarnya ketika ini ada keputusan, ya maka Kementerian Dalam Negeri selalu menyiapkan surat biasanya memberikan penugasan kepada wakil gubernur sebagai PLT. Itu dari semua daerah perlakuannya sama dengan DKI sama, pada hari yang sama atau paling lambat sehari setelah itu. Apakah kewenangan PLT ini akan berlangsung selama 5 bulan ke depan atau ada proses selanjutnya? Bukan PLT nanti di bulan-bulan ke depan, karena kan masa paling akhir nanti Oktober harus berganti gubernur dan wakil gubernur yang baru. Namanya adalah AMJ, masa akhir jabatan. Itu 15 Oktober. Oktober. Nah, kalau nanti sudah inkrah, posisinya inkrah, misalnya inkrahnya sebelum Oktober,
maka PLT langsung diangkat menjadi gubernur definitif. Oke, ya. Apabila timnya Pak Ahok tidak banding, tidak kasasi. Jadi tapi kalau nanti putusannya ini melebihi bulan Oktober, maka PLT akan berakhir sampai 15 Oktober. Kuncinya adalah putusan Jadi Pak akhir Ahok masa jabatan Pak Ahok. inkrah atau tidak, memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak. Kalau memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pak Jarod hilang status PLT-nya menjadi gubernur penuh kalau itu sebelum Oktober ya. Tapi ketika setelah Oktober nanti keputusan hukum tetapnya, maka full sampai Oktober Pak Jarod akan menjabat sebagai PLT, pelaksana tugas. Demikian Pak. Ya persis, jadi kuncinya adalah inkrahnya. Ya, saya langsung ke Profesor Syamsuddin Haris. Apa dampak terbesar secara politis terhadap pemerintahan DKI Jakarta dengan tidak adanya Gubernur Ahok, terutama menjelang pergantian gubernur di penghujung tahun 2017 nanti? Ya, dampaknya tentu publik mempertanyakan kepastian kelangsungan apa yang sudah diagendakan oleh petahana selama 4 tahun ini. Iya. Sebab banyak agenda yang memang hendak dituntaskan sampai bulan Oktober yang Krusialkah di masa-masa beberapa bulan terakhir ini untuk penuntasan beberapa target-target tersebut? Krusialnya memang yang dikhawatirkan adalah adanya tekanan politik. Mungkin ya, kita nggak tahu ya, dari pemenang pilkada yang lalu kepada PLT Pak Jarod untuk menginsert agenda yang mestinya baru bisa dimulai bulan Oktober gitu. Semacam itu saya kira dalam konteks DKI ya. Kita tahu bahwa Pak Ahok pada saat menjelang akhir dari masa jabatannya ini kan ada beberapa hal yang sampai tidak enggan dimasukkan, salah satunya KJP Plus seperti itu. Jadi menurut Prof, Pak Jarod harus seperti Pak Ahok gitu, kerasnya menjaganya kalau memang ia ada yang tidak setuju atau ada yang ia setuju untuk dimasukkan dalam agenda tahun depan begitu. Ya, saya pikir Pak Jarod sebagai PLT gubernur mesti bisa menjamin bahwa semua agenda yang hendak dituntaskan oleh pasangan ini sampai bulan Oktober itu tidak terganggu atau berjalan sesuai dengan planning ya, sesuai dengan rencana selama ini. Tapi ia harus menjalani sendiri, berpengaruhkah ini? Saya pikir ini kan butuh dukungan politik dari pemerintah juga, kekuatan-kekuatan politik yang mengusung ya petahana supaya betul-betul bisa dikawal sesuai dengan keinginan kita semua. Jadi itu yang harus dikawal dan di bulan-bulan terakhir ini sangat menentukan, apalagi kalau Ahoknya sendiri mungkin bisa dikatakan tidak bisa sama sekali lagi terlibat, bahkan memberi masukankah kepada saya kira kalau memberi masukan masih bisa lah. Komunikasi masih bisa. Tapi secara langsung mengawal itu yang sulit. Nah, saya kira Pak Jarod kita lihat ya makin meningkat ya kapasitas kemampuannya dalam memimpin Jakarta. Mudah-mudahan itu bisa menjadi fotokopi bagi sikap tegas Pak Ahok dan lain sebagainya. Tapi partai harus kuat di belakang Pak Jarod. Saya kira mesti ada dukungan politik dari koalisi pengusung Ahok itu sendiri. Oke, kita akan bahas lebih jauh lagi. Banyak yang mungkin bertanya, lalu kalau sudah Ahok ini harus menjalani masa hukuman dan sebenarnya belum berkekuatan hukum tetap, tapi kira-kira bagaimana ke depannya karir Ahok ini, khususnya dalam bidang pelayanan terhadap masyarakat, kita akan bahas usai jeda.